Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang berkontakkan saya sendiri, Febi Citrasari, dan yang kedua Itra Rahmawati, dan yang ketiga Imtazah Ziyarut Taqwa, dan yang keempat Muhammad Nur Hamim. Kelompok kami akan membahas tentang sifat umum dan aktivitas manusia, kognisi dan afeksi. Yang pertama, saya akan bahas tentang kognisi. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kognisi merupakan aktivitas dan tingkah laku mental sebagai sarana yang digunakan untuk mendapatkan dan memproses segala pengetahuan tentang dunia. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak ada 4. Yang pertama, sensori motor usia 0-2 tahun, yang kedua praoperasional usia 2-7 tahun, dan yang ketiga operasional konkret yaitu usia 7-11 tahun, dan yang keempat operasional formal yaitu usia 11 tahun ke atas. Menurut Vygotsky menyatakan agar kognitif anak harus dihadapkan perspektif konseptual sehingga anak lebih mudah memahami sesuatu. Perkembangan kognitif terjadi pada usia 5-6 tahun. Dari beberapa pendapat di atas, kita tarik kesimpulan bahwa kognitif berperan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Perkembangan kognitif dimasukkan agar anak bisa dan mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya tersebut anak dapat melangsungkan hidupnya. Subtema pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sifat umum perilaku manusia. Yang kedua adalah afeksi. Pengertian kebutuhan afeksi. Afeksi atau perasaan dapat didefinisikan sebagai fenomena kelas mental yang secara unik dikarakteristikkan oleh pengalaman yang disadari, yaitu keadaan perasaan subjektif yang biasanya muncul bersama-sama dengan emosi dan suasana hati. Sudirman berpendapat bahwa afeksi adalah suatu hubungan batin antara orang yang mempunyai rasa cinta terhadap objek yang dicintai. Menurut Skatz, kebutuhan afeksi atau kasih sayang merupakan kebutuhan untuk mengembangkan emosional dengan orang lain. Prinsip dasar afeksi adalah perasaan untuk disukai atau dicintai. Menurut Cronbach, kebutuhan afeksi merupakan kebutuhan di mana seseorang ingin memperoleh respon atau perlakuan hangat dari orang lain. Misalnya orang tua, guru, atau teman-teman. Sedangkan Maslow, kebutuhan akan cinta atau kasih sayang yaitu kebutuhan untuk dimengerti secara mendalam dan di dalamnya ada unsur memberi dan menerima. Menurut Maslow, apabila kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Maslow menyebutkan bahwa tanpa cinta dan kasih sayang, maka pertumbuhan dan perkembangan kemampuan orang akan terhambat. Terhalangnya pemuasan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang merupakan penyebab dari salah penyesuaian. Sedangkan menurut Fromm, karakter aktif dari cinta adalah perhatian, rasa hormat, tanggung jawab, dan pemahaman. Berdasarkan pengertian kebutuhan afeksi dari beberapa tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan afeksi yaitu kebutuhan untuk dicintai dan disukai dengan mengembangkan hubungan emosi terhadap orang lain yang di dalamnya terdapat perhatian, rasa hormat, tanggung jawab, dan pemahaman. Selanjutnya, komponen kebutuhan afeksi. Berdasarkan pendapat beberapa tokoh sebelumnya, kebutuhan afeksi merupakan kebutuhan untuk diakui dan dicintai. Fromm menyebutkan bahwa cinta atau kasih sayang tersebut mencangkup perhatian, rasa hormat, tanggung jawab, dan pemahaman. Yang pertama, pemahaman. Cinta dan kasih sayang berkaitan dengan perhatian. Adanya perhatian orang tua terhadap anaknya, baik yang bersikap fisik, psikis, maupun pendidikan, akan membuat anak mengetahui kalau ia dicintai dan disayangi oleh orang tuanya. Yang kedua, rasa hormat. Rasa hormat mengimplikasikan tidak adanya eksploitasi. Rasa hormat adalah penghargaan kepada orang yang dicintai dan disayangi. Tumbuh dan berkembang demi orang yang disayang
Orang tua tidak bersikap otoriter tetapi menghargai pendapat atau tindakan yang dilakukan anak, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab bukan kewajiban yang harus dilakukan. Tanggung jawab adalah suatu tindakan yang sepenuhnya bersifat sukarela. Di dalam tanggung jawab, terdapat ketulusan untuk melakukan sesuatu dengan sukarela. Orang tua menyayangi tidak karena itu adalah kewajiban atau untuk mendapat pujian dari orang lain, tetapi benar-benar tulus. Yang keempat, pemahaman. Rasa cinta dan kasih sayang membutuhkan pemahaman terhadap orang lain, bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan tidak sama satu dengan yang lain. Orang tua yang mencintai anaknya tidak akan menuntut anaknya untuk menjadi orang lain dan mau menerima anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Memasuki materi yang ketiga, yaitu hubungan antara afeksi dan kognisi. Perasaan kita dan suasana hati memiliki pengaruh yang kuat terhadap beberapa aspek kognisi, dan kognisi juga berperan kuat pada perasaan dan suasana hati kita. Suasana hati saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap rangsangan atau yang baru pertama kali kita temui. Afeksi juga dapat mempengaruhi kognisi lewat pengaruhnya pada rencana-rencana dan tujuan kita dalam situasi sosial yang lebih luas. Temuan terbaru oleh Forgas menyebutkan bahwa negosiator yang berada dalam mood baik memiliki strategi-strategi kooperatif yang memiliki banyak dan memperoleh hasil yang lebih baik daripada negosiator yang berada dalam mood baik. Afeksi dan kognisi merupakan jenis respon psikologis berbeda yang dilakukan oleh konsumen dalam situasi berbelanja. Dua jenis respon mental yang ditujukan konsumen terhadap stimulus dan kejadian di sekitar mereka. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimulasi atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Afeksi mengacu kepada hal yang mereka rasakan mengenai stimulus dan kejadian. Misalnya, apakah mereka menyukai atau tidaknya suatu produk. Kognisi terdiri dari respon mental atau berpikir. Kognisi mengacu kepada hal yang mereka pikirkan seperti kepercayaan terhadap suatu produk. Respon efektif dapat berupa baik atau tidak baik dan bervariasi terhadap intensitas. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen. Misalnya apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi, yaitu yang pertama emosi, yang kedua perasaan, yang ketiga mood, dan yang keempat evaluasi. Dalam penjelasan lain yang membahas tentang afeksi dan kognisi, ada 6 hubungan antara afeksi dan kognisi. Antara lain, yang pertama, saling melengkapi. Dalam hal ini, afeksi dan kognisi sangat penting karena keduanya juga berbeda. Yang kedua, menunjukkan karakter seseorang. Biasanya afeksi dan kognisi dalam hal ini digunakan ketika masa genting dan Anda membutuhkan keputusan yang tepat. Nah, kognisi dan afeksi yang berkaitan dalam diri manusia bisa menunjukkan karakter seseorang. Yang ketiga yaitu mengatur mood. Hubungan antara afeksi dan kognisi bisa mempengaruhi perasaan hati Anda, dan bahwa mood bisa menjadi bahan yang terlihat sepele, namun dibutuhkan manusia untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Yang keempat yaitu merancang strategi. Membuat strategi yang tepat di mana Anda bisa mempromosikan sebuah produk dengan memanfaatkan sisi afeksi manusia, begitupun sebaliknya. Yang kelima, melihat peluang, dan yang keenam yaitu membuktikan teori. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.